Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini Antv Lovers, dimanapun kalian berada? Serial Balikau Fadu episode 168 hari ini Selasa 5 Oktober 2021 di Antv. Saat itu Anandi merasa gelisah dan terbangun karena mendengar suara sapi. Dia pun memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Di sisi lain, Jagdis tidak bisa tidur karena memikirkan pertengkarannya bersama keluarga. Jagdis pergi untuk menemui Anandi, namun saat itu Anandi tidak ada di kamarnya. Jagdis masuk dan melihat Anandi sedang menyelimuti sapi-sapinya. Dia pun merasa terharu dengan kepedulian Anandi. Kemudian, Jagdis menemukan kacamata yang pernah dibelikan Anandi untuk dirinya, membayangkan perilaku kasarnya pada Anandi. Dia melemparkan kacamata itu dan menghina Anandi bahwa seleranya sangat kuno. Lamunannya pun menghilang. Jagdis melihat ke arah Anandi seolah menyesali perbuatannya dan bergegas pergi untuk menemui Anandi. Sesampainya di sana, Anandi terkejut melihat keberadaan Jagdis. Perlahan Anandi berjalan untuk masuk ke rumah, tapi Jagdis menghentikannya dan berkata, "Anandi, aku ingin bicara denganmu. Aku menyesal atas semua yang terjadi pada akhir-akhir ini. Aku telah mengecewakan banyak orang, terutama dirimu." Di tempat lain, Gauri melihat Jagdis yang tidak ada di sampingnya. Gauri mencarinya di kamar mandi, namun tidak ada. Di sisi lain, Jagdis masih mengungkapkan dan mengatakan yang terjadi akibat pernikahan dini. Anandi tidak setuju dan berkata, "Kau jangan pernah menyalahkan pernikahan yang sudah terjadi." Jagdis menjawab, "Aku pergi ke Mumbai karena sakit hati pada keluarga. Mereka tidak pernah mengerti perasaanku, selalu memintaku untuk melakukan yang mereka inginkan. Selama aku di Mumbai dan bertemu dengan Gauri, aku lupa bahwa aku sudah menikah denganmu. Aku berhubungan dengannya dan berbohong kalau kau bukan istriku. Aku mencintai Gauri hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah tanpa restu darimu dan keluarga." Anandi berkata, "Aku akan selalu ingat apa yang telah kau perbuat terhadapku. Jangan sampai kau menyakiti Gauri." Dan bicara yang sama, saat aku pergi ke Mumbai untuk menemuimu, aku berpikir kau benar-benar sekolah untuk menggapai cita-citamu menjadi seorang dokter. Namun kenyataannya kau malah mencari wanita lain. Aku tidak akan pernah memaafkan yang telah kau berikan padaku. Aku juga ingatkan padamu, kau boleh mencintai seseorang selain aku, tapi jangan sampai cinta itu membutakanmu hingga kau melupakan orang tua, bahkan mengorbankan keluargamu sendiri. Sungguh aku tidak menyangka bahwa kau tega menyakiti hati nenek dengan memberikan kalung warisan suaminya pada orang lain." Tak lama kemudian, Gauri kaget melihat Jagdis berdua dengan Anandi. Gauri ingin menegur Jagdis, tapi dia membatalkan niatnya dan pergi meninggalkan mereka dengan wajah yang sangat kesal. Lalu, Anandi pun pergi meninggalkan Jagdis. Di dalam kamar, Gauri merasa cemburu melihat Jagdis dekat dengan Anandi. Dia teringat pertengkarannya bersama Jagdis karena tidak berusaha meyakinkan keluarga agar mempercayainya hingga Jagdis membandingkan Gauri dengan Anandi. Gauri yang terbayang Jagdis berlari untuk mengejar Anandi dan berbohong padanya. Kata-kata itu seolah menghantui pikirannya, terutama yang Sumitra katakan bahwa Anandi adalah cinta sejatinya Jagdis dan mereka tidak bisa hidup satu sama lain. Gauri berkata pada dirinya, "Aku tidak bisa membiarkan ini semua. Aku harus membawa Jagdis pergi ke Mumbai." Lama kemudian Jagdis datang. Gauri pun berpura-pura tidur. Perlahan Jagdis membaringkan tubuhnya karena takut jika Gauri terbangun. Jagdis masih memikirkan perkataannya Anandi padanya. Keesokan harinya, Jagdis dan Gauri datang untuk berpamitan pada nenek dan meminta maaf atas peristiwa yang telah menyakiti dirinya. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak memanggil nama Kalyani. Anandi, Sumitra, dan yang lain segera datang ke ruang tamu. Ternyata itu adalah Bakwati dan Kajan. Bakwati langsung memeluk Anandi dan berkata tentang keadaannya. Bakwati sangat emosional dan terus berteriak memanggil nama Kalyani. "Kau jangan bersembunyi, keluarlah. Dan di mana cucu kesayanganmu itu? Apakah dia bersama istri barunya?" Tak lama kemudian Kalyani turun dan menemuinya. Bakwati bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau melukai Anandi? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kalian tidak mencegah pernikahan itu?" Kalyani terdiam dan tak menjawab apapun. Lalu Bakwati bertanya pada Bairon dan Pasan, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa hanya diam dan tidak menjawab pertanyaanku?" Pasan meminta Kajan untuk menenangkan istrinya, tapi Kajan mengatakan, "Aku tidak bisa diam. Melihat kesalahan, bagaimana mungkin?
Anandi hanya diam meskipun diperlakukan tidak adil. Istriku selalu membela kalian, tapi kali ini seorang ibu hatinya telah terluka. Mbak Wati terus teriak meminta jawaban, lalu Anandi memanggilnya. Mbak Wati bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Sudah berhari-hari Jagdis membawa istri barunya ke rumah ini. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Apa alasannya kau tetap tinggal di rumah ini? Mereka tidak pernah menghargai perasaanmu. Lalu Mbak Wati berkata pada Kalyani, kau lihat, anakku sangat menyayangimu, bahkan dia rela memberikan nyawanya pada keluarga ini. Tapi apa balasannya? Kalian hanya diam melihat Jagdis melukai perasaan anakku. Tak lama kemudian Mbak Wati melihat Jagdis bersama Gauri. Bergegas, dia pun berlari dan langsung menarik kerah baju Jagdis. Mbak Wati yang penuh emosi berkata, kenapa kau mengkhianati putriku? Kenapa kau menghukumnya? Anandi selalu melakukan segalanya untukmu, tapi apa balasannya? Apa kau sudah lupa bagaimana Anandi menyelamatkan nyawamu? Kenapa kau membawa wanita lain ke rumah ini? Kemudian Gauri ikut campur lalu memegang tangan Mbak Wati dan berkata, hentikan semua ini, kenapa kau berani mengangkat tangan pada suamiku? Semua orang terkejut melihat sikap Gauri. Mbak Wati melepaskan tangan Gauri dan berteriak, aku punya hak untuk mematahkan tangan Jagdis. Aku memperlakukan Jagdis seperti putraku sendiri. Gauri mencoba berbicara, tapi Mbak Wati memintanya untuk diam dan mengatakan, aku tidak ingin bicara denganmu. Bagaimana mungkin orang tua mengizinkan kau menikah dengan orang yang sudah beristri? Jika Anandi melakukan itu, maka aku akan marahinya. Jagdis dan Gauri hanya terdiam mendengar ucapan Mbak Wati. Tak lama kemudian Mbak Wati telah karena tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Lalu Anandi dan Kajan datang untuk menghiburnya. Kajan berkata, percuma kau bicara, mereka semua tidak akan merasakan rasa sakit kita. Kajan pun mengajaknya untuk pergi. Tiba-tiba Mbak Wati menggenggam tangan Anandi dan membawanya pergi. Semua orang terkejut melihat kejadian tersebut. Kemudian Anandi berusaha menjelaskan kepada Mbak Wati, tidak ibu, aku tidak akan pergi dari rumah ini. Dahulu aku masih kecil, kau pernah bicara padaku bahwa setelah menikah semua hubungan dengan orang tuanya terputus dan hubungan barunya berkembang. Seorang gadis mendapatkan kehidupan baru setelah menikah, bahwa dia tidak bisa kembali pada orang tuanya. Setelah menikah, ini adalah rumahku. Suamiku memutuskan hubungan dengan rumah ini, tapi aku tidak bisa melakukannya. Mbak Wati dan Kajan merasa hancur ketika mendengar ucapan Anandi. Mbak Wati pun mengajak Kajan segera pergi karena putrinya sudah tidak menganggap orang tuanya. Mereka pun pergi meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Anandi menangis, histeris. Kedua orang tuanya pergi. Sumitra, Kalyani, dan yang lainnya juga ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Anandi. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fadu setiap hari jam 14.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fadu, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.